terima kasih Mbak Lely. Ini luar biasa. Terima kasih. Kita sudah berdiskusi berapa jam ya? Mulai jam 7 ya. Jam 7 lebih tadi. Ini sudah jam 11 malam. Di Indonesia Timur ini sudah lebih malam lagi. Jadi mungkin sudah dini hari. Para senior yang saya hormati, Kanda Yunda dan juga para junior. Ini generasi diskusi lintas generasi dengan topik yang sangat menarik menurut saya, topik yang sangat krusial gitu ya untuk diketahui oleh tentunya yang tidak merasakan, apalagi kita sudah mendengarkan sendiri dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan. Saya sangat menghormati tentunya Ibu Farida Salahuddin Wahid yang sampai jam seperti ini masih mengikuti. Jadi dukungannya terhadap HMI itu tidak hanya oleh ayahanda beliau, gitu, tapi beliau juga sangat mendukung ini. Ini luar biasa. Kita sangat show our respect ya kepada Ibu Farida Salahuddin Wahid. Apa yang disampaikan tadi itu bisa kita katakan bahwa sekarang itu adalah sebenarnya kita introspeksi kepada HMI gitu ya. Kita sebagai alumni juga ikut introspeksi bahwa HMI gitu ya sudah ditempa oleh sejarah sebetulnya dengan kualitasnya, tidak hanya menunjukkan 5 insan citanya, tapi bagaimana posisi ya, positioning atau standing gitu ya, HMI yang tidak menunjukkan dia adalah subordinate atau underbow gitu ya dari organisasi apapun. Jadi itu yang menunjukkan bahwa HMI berkualitas ya sebagai himpunan mahasiswa Islam gitu. Dia adalah intelektual muda yang cukup disegani lah gitu, waktu itu. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh HMI sebetulnya dari waktu ke waktu memang berbeda. Tapi yang jelas HMI harus tetap menjadi satu organisasi yang sangat berkualitas. Saya sangat tertarik ya sebagai kader, tentunya saya kader yang mengikuti LK 1, 2, dan 3. Saya meresapi betul didikan dari HMI dengan tentunya baiat-baiatnya itu saya resapi. Jadi sebetulnya HMI bisa dikatakan adalah tempat menempa sosok-sosok yang menjadi sosok-sosok atau kader yang berkepribadian gitu. Jadi berkepribadian yang kokoh gitu. Dengan independensinya gitu ya, dengan berpikir yang tidak sekedar cerdas tapi kritis gitu ya. Dan kemandiriannya tadi itu yang menurut saya membedakan tentunya sosok HMI dengan yang lain. Itu yang saya catat. Lah ini tantangan kita di era sekarang sebetulnya. Kita harapkan dengan tentunya HMI yang diperhitungkan gitu ya. Baik di era Orde Lama maupun era Orde Baru, apalagi era sekarang reformasi. Nah ini yang HMI harus mewarnai. Dan tentunya sebagai alumni-alumni dari HMI gitu ya, melalui KAHMI satu contoh. Kebetulan saya presidium saat ini gitu ya, sempat jadi koordinator presidium dengan perputaran setiap 8,5 bulan gitu. Kita berputar menjadi siapa menjadi korpres, jadi sama-sama merasakan. Saya memaknai sebagai tentunya itu menjadi koordinator presidium ya. Ini adalah tugas gitu, bukan lalu memegang posisi itu dengan sebagai status sosial, tidak. Jadi satu amanah gitu untuk mengelola satu kemandirian KAHMI, itu satu contoh. Jadi kekritisan KAHMI itu yang membedakan HMI itu yang atau alumninya KAHMI itu yang membedakan dari yang lain. Ini yang sebenarnya masih gitu ya, rohnya itu di sana. Nah itu yang tidak boleh hilang. Bukan HMI kalau tidak seperti itu.
Jadi komunis, apalagi PKI tadi itu jelas sekali sudah diargumentasikan, makanya dilarang itu ya karena sangat berbeda dia gitu. Jadi apapun ya, termasuk kemarin ada RUU HIP ya, saya takut menyebutnya. Termasuk kami diwawancara dengan harus berargumentasi yang sangat sangat betul-betul tidak sekedar kritis, tapi juga ini adalah termasuk amanah gitu untuk meluruskan. Jadi ini kekhasan dari sebetulnya alumni himpunan kan gitu. Jadi tidak bisa membiarkan kezoliman gitu ya, ketidakbenaran gitu, tadi itu ketidakadilan gitu ya. Itu esensial sekali gitu ya. Hal-hal yang esensial seperti itu yang katakan menurut saya tidak bisa lalu kita tutup mata gitu. Nah ini yang menjadi tugas pokok, fungsi gitu istilahnya, yang masih menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita gitu. Termasuk tidak hanya di HMI, di KAHMI pun gitu ya, punya tanggung jawab moral yang sama seperti itu. Bahwa organisasi tidak boleh diseret-seret kemana-mana gitu. Karena dengan begitu organisasi itu akan punya integritas, punya satu katakan nanti kualitas yang tidak hanya diakui di internal tapi juga diakui oleh eksternal. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mengemban tugas yang seperti ini, apalagi sekarang ini kita memasuki new normal gitu ya, kehidupan yang tidak normal, tapi satu kehidupan yang kita harus adaptif, kita harus agile gitu ya, kita harus tentunya melakukan inovasi-inovasi, dan di sini diperlukan kepiawaian baik itu HMI maupun di KAHMI untuk bagaimana kita meresponnya dan berkontribusi ya tentunya terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Ini termasuk yang menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tanggapi ya, harus kita berikan solusi-solusinya. Dan kekuatan dari HMI dan KAHMI adalah di pemikiran. Nah, kalau kita tidak mampu menghadirkan itu, ya kita memang berhenti sebagai satu organisasi ataupun alumni yang memang sebetulnya roh pengkaderannya itu ada di sana. Kita tidak boleh berhenti untuk menutup mata terhadap ketidakbenaran, kezoliman, ketidakadilan kan gitu. Nah ini yang menjadi tantangan kita saat ini, termasuk tentunya gitu ya, kita tidak hanya berbicara komunis gitu ya, dan saat ini juga masalah komunis ya, katakan 6 tahun terakhir ini seru sekali gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan paham komunisme, ajaran-ajaran komunisme gitu ya, sehingga juga seharusnya memang HMI dan KAHMI gitu ya ikut memberikan satu solusi, rumusan-rumusan dengan katakan satu kajian-kajian yang yang betul-betul grounded gitu ya, yang bisa nanti disumbangsihkan sebagai satu katakan refleksi terhadap perjalanan kita puluhan tahun ya sebagai satu organisasi. Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi, karena ke depan permasalahan itu sungguh sangat kompleks ya, dan kita cenderung untuk mengayun-ngayun kurang jelas gitu ya. Padahal sudah jelas kalau kita mengacu pada tadi disebutkan NDP dengan prinsip-prinsip 5 insan cita dan sebagainya, itu kita tidak boleh mengayun-ngayun gitu ya, menjadi satu katakan gitu, satu kepribadian yang agreeable gitu ya untuk sesuatu yang tidak bisa kita benarkan. Jadi harus kita meluruskan. Jadi nawaitunya itu harus memang amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu, berfastabiqul khairat ya. Jadi itu menyatu pada diri kita. Jadi bukan karena like and dislike, tapi kita memang menjadi satu prinsip ya bagi kita untuk melakukan itu.
Mungkin itu Mbak Leli, Mbak Nini ya, satu moderator yang ini ya, duet moderator yang luar biasa ini. Tentu kita sangat menghormati para senior yang sudah memberikan pencerahan kepada kita, semakin meneguhkan gitu ya prinsip kita, semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa sebetulnya apa yang diperjuangkan oleh HMI gitu ya, oleh KAHMI gitu ya, adalah satu perjuangan-perjuangan yang memang sebetulnya sangat diharapkan oleh negara bangsa ini. Jadi kita berjuang dalam perspektif keumatan dan berjuang dalam perspektif kebangsaan. Jadi untuk tentunya gitu ya, bagaimana kita menghadirkan satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.